Oke, halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan mempelajari ya bagaimana cara melakukan analisis trip assignment dengan metode all or nothing di QGIS, teman-teman. Jadi tentunya metode trip assignment ini ada banyak ya, teman-teman. Ada all or nothing, ada stochastic, kemudian ada user equilibrium dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan fokus ke metode all or nothing. Nah, kita review sedikit ya teman-teman, apa sih metode all or nothing gitu kan. Jadi metode all or nothing ini adalah metode di mana pembebanan jalan itu akan memilih sebuah jaringan jalan atau tidak sama sekali. Jadi dari beberapa opsi jaringan jalan yang ada, nah ketika jalan tersebut itu dipilih, maka pembebanan akan masuk semua ke dalam jaringan itu. Sedangkan yang lain itu nol. Kalau gambarannya teman-teman di sini kita coba gambar ya. Nah, misalkan dari satu ke 3, ini rute, ada 3 rute. Misalkan seperti ini. Yang tengah, atas, dan juga bawah. Nah, di sini teman-teman, yang namanya metode all or nothing adalah ketika sebuah jaringan jalan itu terpilih sebagai rute tercepat atau terpendek, misalkan di jalan tengah, maka semua pembebanan, misalkan ini 1000 SMP ya, ini semua akan terbebankan ke jaringan yang di tengah atau rute yang di tengah. Sedangkan yang atas dia adalah nol dan yang bawah juga nol. Begitu juga kalau misalkan ternyata nih yang tercepat itu adalah yang rute atas. Maka semua akan masuk ke sini 1000, yang bawah ini nol, yang tengah nol, yang bawah juga nol. Jadi dia antara sebuah rute itu dipilih, yaitu semua masuk atau justru tidak sama sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tentunya ini sedikit berbeda ya karena kalau kita bandingkan misalkan dengan user equilibrium atau metode lain, ini bisa terbagi teman-teman. Jadi misalkan yang atas ini 200, yang tengah 800, yang bawah 300 dan sebagainya. Tentunya itu ada metode lain. Tapi metode yang paling bisa dibilang paling mudah dan paling mudah dilakukan itu adalah all or nothing, teman-teman. Jadi asumsinya seperti itu, sebuah jaringan jalan dipilih semua atau tidak sama sekali. Nah, seperti itu. Di sini kita akan coba melakukan analisisnya ya dengan menggunakan tools di QGIS. Ini saya coba hapus dulu. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kita sudah punya datanya. Di mana datanya adalah yang utama sentroid atau titik zonanya teman-teman. Dan yang kedua adalah jaringan jalannya. Nanti akan dilampirkan juga ya datanya ini sebagai exercise gitu kan. Saya untuk contoh, tapi silakan teman-teman sesuaikan dengan data kebutuhan masing-masing begitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada data jaringan jalan, itu pastikan teman-teman sudah memiliki atribut berupa kode jaringan jalan masing-masing atau nama jaringan jalan. Jadi karena nanti kita akan mengagregatkan berdasarkan kode atau nama itu, teman-teman. Contohnya adalah di sini, misalkan di sini adalah nanti dilewati oleh zona asal tujuan dari satu ke 2, kemudian satu ke 3. Nah, maka kita akan perlu menjumlahkan berapa sih total yang ada di jalan ini gitu kan. Nah, kita akan mengagregasikan berdasarkan oh ini itu jalan apa atau ini jalan dengan kode berapa. Nah, kalau data kita yang ini saya gunakan gitu kan, kita buka atribut table. Nah, di sini ini kita akan menggunakan full ID teman-teman. Jadi ini adalah kodenya yang akan kita gunakan. Jadi misalkan di sini kita coba identity ya. Nah, dia ID-nya adalah full ID-nya adalah W54 sekian sekian sekian. Atau misalkan berdasarkan nama juga bisa. Misalkan di sini Jalan Embong Malang gitu kan. Dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu nanti silakan disesuaikan dengan datanya teman-teman. Dikasih kode dan juga dikasih nama. Nah, yang pertama-tama, ketika kita sudah punya datanya tadi, kita akan mencari rute tercepat terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, rute tercepat ini kita akan cari menggunakan tools di QGIS, yaitu di Processing Toolbox. Teman-teman silakan ketikkan shortest path. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih yang layer to point, teman-teman. Klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita masukkan vektor layer networknya, yaitu jaringan jalan contoh.
Kemudian vektor layer ini kita pilih yaitu centroidnya. Nah, kemudian di sini kita akan pilih yaitu apakah dia itu tipenya shortest atau fastest, yang terdekat atau tercepat. Di sini contohnya kita pilih yang tercepat ya. Ini tentunya ada perbedaannya teman-teman. Kalau misalkan kecepatannya konstan, maka kedua opsi ini tidak ada bedanya. Karena ya kecepatannya konstan gitu kan, maka jarak dan waktu ya sama saja ditempuhnya. Tapi kalau kecepatannya itu dinamis, artinya ada jalan yang bisa ditempuh cepat, ada jalan yang dia itu bisa ditempuh lambat, maka waktunya juga akan berbeda-beda dan orang cenderung memilih yang waktunya lebih cepat. Nah, silakan teman-teman disesuaikan apakah ada datanya yang memiliki kecepatan atau tidak. Tapi kita di sini kita tidak mengasumsikan kecepatan. Jadi sama saja kita pilih yang mana saja, shortest atau fastest. Kalau misalkan teman-teman menggunakan data yang ada kecepatannya, maka di sini perlu diatur ya teman-teman. Di advanced parameter ini, ya silakan dieksplor lebih lanjut ya. Nah berikutnya kita akan pilih yaitu endpoint-nya. Jadi menuju ke mana, destinasinya mana. Nah di sini kita klik saja teman-teman. Jadi kita akan urut ya destinasinya. Pertama adalah menuju ke satu, Centroid satu. Jadi dari semua titik centroid itu akan menuju ke centroid satu. Kemudian kita jangan lupa save yaitu di ini ya shortest path ini teman-teman. Kita pilih save to file. Nah, kita pilih saja rute destinasi satu. Jadi menuju ke destinasi satu. Kita save dan kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, ini dari 3 menuju satu, 2 menuju satu, dan satu menuju satu ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan lakukan juga untuk yang lain. Jadi kita buka lagi. Ini kita pilih yang jalan dan kita pilih Centroid. Kemudian endpoint-nya kita pilih 2. Ini teman-teman. Nah, ini silakan teman-teman save gitu ya. Dan kita misalkan langsung run. Nah, maka akan muncul yang kedua. Kemudian kita ulang lagi. Kita langsung pindah ke parameter dan kita klik lagi endpoint. Kita pilih 3. Dan kita run lagi. Nah, maka seperti ini. Jadi ini adalah rute menuju destinasi satu, kemudian ini rute menuju destinasi 2, dan ini adalah rute menuju destinasi 3. Nah, di sini kita akan coba masukkan data yang sudah ada ya teman-teman untuk lebih cepatnya. Jadi di sini ada contohnya. Ini tidak berbeda sih, sama saja. Rute destinasi 2 dan 3 sama saja. Jadi kita sudah punya rute destinasi satu, 2, dan 3. Berikutnya adalah setelah kita menemukan rute yang paling cepat, teman-teman, kita perlu untuk memasukkan jadi masing-masing rute itu, jadi masing-masing jalan itu berapa volume yang terbebankan. Misalkan ini rute menuju destinasi satu, dia kan dari 2 ke satu itu berapa volume yang terbebankan. Kemudian dari 3 ke satu berapa volume yang terbebankan, dan kalau ada satu ke satu itu berapa volume yang terbebankan. Kita coba klik kanan. Nah, di sini ini akan ada 3 garis ya. Satu, ini dari asalnya 2, kemudian ini dari asalnya 3. Nah, di sini kita juga punya file Excel yang telah ada volumenya, teman-teman. Jadi volume AD contoh. Nah, seperti ini. Di sini ada OD-nya, kemudian ada volume SMP-nya. Kita coba perbesar. Nah, OD-nya 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, di sini kita perlu menambahkan atribut baru, teman-teman, field baru di jaringan jalan kita yang sudah di rute kita tadi. Jadi kita buka QGIS-nya tadi, kita klik ini. Nah, di sini kita perlu memasukkan ya, teman-teman, yaitu field OD atau kolom OD dan kolom volumenya. Caranya kita klik ini, toggle editing, kemudian add new field. Nah, di sini kita masukkan OD. Ini kita pilih sebagai teks dan kita klik OK. Dan kita buka buat lagi yaitu volume SMP. Misalkan seperti ini. Dan kita pilih tipenya adalah decimal number
atau dia itu nomor ya, desimal. Dan kita klik OK. Nah, setelah itu teman-teman di sini kan kita sudah ada ID asalnya, kemudian kita menuju ke destinasi satu. Maka di OD ini kita masukkan satu menuju satu, kemudian di sini adalah 2 menuju satu, dan ini 3 menuju satu. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan volumenya dari Excel yang kita punya. Jadi ini teman-teman setelah mendapatkan matriks MAT, di sini setelah mode split ya, teman-teman perlu mengubahnya menjadi seperti ini. Atau ya mirip seperti ini gitu. Yang menyerupai seperti ini. Jadi origin destination-nya adalah asal tujuan, asal tujuan, asal tujuan, dan volumenya begitu. Nah, di sini kita masukkan teman-teman volumenya yaitu 11, ini 173, seperti ini. Ini 21, 127 kita masukkan. Kemudian 31 ini kita 101. Kemudian kita save dan kita nonaktifkan. Nah, maka kita sudah dapat OD, pasangan OD-nya dan volume SMP. Nah, ini kita lakukan juga untuk semuanya, teman-teman. Jadi ada 3 ya, kalau kita karena sentroidnya 3. Nah, di sini kita open atribut, kemudian kita lakukan lagi, tapi ini kita sudah punya ya, saya sudah masukkan. Jadi OD-nya 1 ke 2, 2 ke 2, 3 ke 2, berapa volumenya, dan begitu pula untuk yang menuju ke destinasi 3. Oke, nah masing-masing sudah punya nilainya, volumenya, teman-teman. Nah, setelah itu, ini belum selesai sampai sini, karena ketika kita lihat, teman-teman, misalkan kita aktifkan labelnya, kemudian kita properti, kita atur labelnya, yaitu untuk volume SMP. Nah, misalkan di jalan sini, teman-teman, jalan ini dia dilewati oleh 3 rute. Jadi rute satu, rute destinasi 2, dan rute destinasi 3. Di mana masing-masing dia memiliki volume yang terbebankan. Nah, ini kita misal tunjukkan sebentar. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi ada volumenya yaitu, nah bahkan di yang rute destinasi 3, dia dilewati oleh 2. Artinya dia ada 4 rute yang masuk ke sini. Nah, ini 1, 2, kemudian ini 3, dan dia di sini 4. Di sini ya, sorry, sorry. Di sini 4. Jadi ada 4 rute yang melewati jalan, apa ini tadi? Embong Malang. Nah, di sini teman-teman perlu menjumlahkan satu persatu, teman-teman. Nah, kalau misalkan mau manual, silakan saja. Jadi di Embong Malang ini 176 tambah 153 tambah 101 tambah 198 dan sebagainya. Itu silakan saja ya, teman-teman. Di sini juga ditambahkan dan seterusnya. Tapi tentunya akan memakan waktu. Dan kalau jumlah centroidnya banyak, ya itu akan takes time dan takes energy gitu, teman-teman. Caranya adalah kita akan melakukan agregasi tadi, teman-teman. Jadi pertama-tama setelah kita sudah dapat untuk atribut tabelnya dan pastikan namanya sama, itu teman-teman mencari ke merge. Jadi kita gabungkan dulu untuk vektor-vektor dari rute destinasi ini. Di sini teman-teman cari merge, kemudian di vektor general, dan merge vektor layer, dan klik yang titik 3 dan pilih rute destinasi satu 2 3 dan klik OK, ini opsional, misalkan 49S, dan kita klik Run. Nah, maka dia sudah jadi satu semua, teman-teman. Jadi kalau kita buka atribut table, sudah ada 9 pasang rute. Nah, berikutnya kita akan melakukan intersect terlebih dahulu untuk mendapatkan ID dan juga nama dari jaringan jalannya. Karena tadi di sini berupa rute saja, tapi kita tidak tahu nih jaringan jalan mana gitu kan teman-teman. Jadi kalau dilihat, nah ini kan tidak ada, ini lewat jaringan jalan mana saja gitu kan teman-teman. Akan di sini. Nah, di sini misalkan, nah di sini. Ini kan kita tidak tahu jalan mana saja. Caranya adalah kita lakukan untuk intersect terlebih dahulu, intersection.
Kita cari intersection dan kita pilih yang vector overlay intersection. Nah, inputnya kita pilih jalan, kemudian overlay-nya kita pilih yang merge. Nah, di sini input field-nya kita pilih secukupnya saja, yaitu full ID, terutama ya, yang lain opsional, dan juga adalah name. Nah, kemudian yang lain kita default-kan saja, kemudian kita run. Nah, kita sudah dapat untuk intersection-nya. Nah, kemudian di sini kita lakukan agregasi, kita cari saja aggregate. Di vector geometry, aggregate, kemudian kita klik 2 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan intersection ya, di sini. Kita pilih langsung intersection seperti ini. Nah, group by expression-nya kita pilih, yaitu kita akan mendissolve berdasarkan field apa. Apakah full ID ataukah yang lain, teman-teman. Jadi di sini misalkan bisa menggunakan full ID atau menggunakan nama, menggunakan kode atau nama. Kita di sini akan menggunakan ID ya, full ID. Dan di sini kita yang lain kita hapus saja, kecuali adalah untuk volume. Seperti ini. Kita hapus. Ini kita hapus juga. Nah, hanya volume SMP saja. Kalau yang lain, mungkin full ID ini juga kita masukkan. Sebenarnya tidak perlu, tidak masalah, kita hapus saja. Yang terutama adalah volume SMP ini saja. Dan load fields ini kita hapus saja. Atau kita pilih juga bisa, tapi kita hapus saja. Seperti ini, dan kita run, teman-teman. Nah, maka sudah jadi, teman-teman. Jadi ini sudah teragregasi berdasarkan eh, full OSM ID-nya tadi, teman-teman. Jadi kalau kita cek di sini, di Jalan Ebong Malang tadi, nah, dia volume SMP-nya adalah 628. Yaitu tadi ya, teman-teman, pertambahan antara 153, kita coba hitung ya. 153, kemudian ini 176, 101, dan 198. Kita coba sum. Nah, 628. Berarti sudah benar. Di sini adalah totalnya 168. Kita nyalakan labelnya. Nah, 628. Di Embong Malang adalah 628. Dan misalkan kita atur warna atau simbologinya, misalkan menggunakan categorize, atau mungkin graduated ya, volume SMP, ini mungkin size, natural breaks, classify, kita apply, seperti ini. Nah, volume terbesar adalah di Jalan Ebong Malang ini, dan di jalan lain juga ada, seperti ini teman-teman. Nah, untuk tahu di situ itu jalan mana, kita tadi sebenarnya bisa, mungkin teman-teman perlu mencoba ya. Saya belum mencoba, tapi di agregat tadi teman-teman bisa coba menggunakan full ID, ditambahkan di kolomnya, di sini teman-teman ditambahkan di expressionnya ini, dan juga namanya, tapi saya juga belum mencoba. Tapi opsi lain kita bisa melakukan intersection lagi. Jadi kita cari intersection, di sini adalah jalan contoh tadi, kemudian aggregate, tuh, teman-teman. Di sini kita pilih yaitu full ID, SM Highway, dan juga nama. Kita run, kita buka, nah that's it. Ini sudah kita dapatkan teman-teman untuk full ID, kemudian OSM ID, dan ini ada namanya dan volumenya. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Ini kita tinggal atur apa tampilannya saja, silakan. Di mestinya sama sih. Kita coba ganti. Nah, ini teman-teman. Sama ya. Nah, maka kita sudah mendapatkan untuk trip assignment menggunakan metode all or nothing di QGIS. Nah, silakan teman-teman mencoba ya. Dan semoga berhasil. Oke, sampai jumpa teman-teman.